Ya, kita masih ngobrolin tentang kemiskinan ya. Jadi saya sendiri berpengalaman, alhamdulillah ya, kerja di BPS udah beberapa kali mengikuti pendataan kemiskinan mikro ya. BPS pada tahun 2011 ada PPLS namanya, pendataan program perlindungan sosial. Kemudian tahun 2015 ada namanya PBDT ya. Kemudian di tahun 2021 kalau salah itu ada Reksose. Nah, itu kira-kira pengalaman saya di BPS. Nah, yang kita diskusikan di sini adalah tentang menentukan siapa yang miskin gitu kan. Nah, ini lagi ramai ya, atas kemiskinan BPS gitu kan, garis kemiskinan hanya 590.000, itu terlalu rendah. Nah, kita bahas dulu nih tentang nentuin ya, misalnya rumah tangga tersebut miskin atau tidak. Nah, ini ada kasus nih, misalnya ya, rumahnya bagus, keramik, beton, dan atapnya atap genteng lah gitu, atau genteng metal. Namun kepala keluarganya adalah perempuan janda dan tidak bekerja. Nah, menurut saudara miskin tidak? Nah, di sisi lain ada yang rumahnya jelek, masih kayu, tanah gitu kan, lantainya tanah gitu. Namun kepala keluarganya utuh ya, ada suami, ada istri, dan punya ladang atau mungkin punya sawah yang dikerjakan. Bahkan anaknya juga sudah bekerja. Nah, apakah itu miskin karena rumahnya jelek? Nah, kemudian ada juga kasus di mana rumahnya bagus, kemudian tapi kepala keluarganya sakit. Nah, dia juga dapat pensiunan, misalnya gitu, misalnya pensiunan PNS, tapi anaknya banyak gitu kan, anaknya misalnya 5 gitu kan. Nah, kita tahu lah pensiunan PNS itu berapa sih, paling paling banter sebulan 3 juta. Nah, apakah itu tidak layak mendapatkan bantuan? Nah, ini di sini kita diskusi ya, bahwa sebetulnya kita menentukan kemiskinan itu tergantung konteksnya ya, konteksnya alasannya apa gitu. Nah, di sini BPS menggunakan metode basic need ya, di mana kebutuhan 2100 kilokalori. Nah, selama bertahun-tahun ya, ini kan dibahas bahwa konsepnya tidak berubah nih, dari puluhan tahun tidak diganti. Ya iya, kenapa tidak diganti? Karena dalam konsep yang rendah aja, hanya 2100 kalori, yang istilahnya garis kemiskinannya hanya 590 aja, Indonesia ini belum lulus gitu kan. Untuk apa kita ganti dengan standar yang lebih tinggi? Jadi sebagai contoh ya, BPS pernah menghitung indeks pembangunan manusia dengan angka melek huruf. Nah, pada saat itu tingkat buta huruf kita cukup tinggi, makanya itu sebagai indikator yang bagus untuk mengukur tingkat pembangunan manusia. Namun ketika angka melek hurufnya sudah 100%, akhirnya kita naik kelas, ganti dengan indikator yang lain. Nah, ini kita masih sejak tahun 70-an gitu ya mungkin ya, masih menggunakan basic need 2100 kalori, kita masih angka kemiskinan masih besar gitu kan, 9 atau 8%. Nah, menurut netizen mungkin 8% itu terlalu kecil ya, tapi kalau kita bayangin ya, 8% artinya bahwa kalau kita berkerumun secara heterogen di suatu wilayah, ada 10 atau ada 100 orang gitu kan, berarti sekitar 8 orangnya miskin. Kira-kira gimana? Miskinnya itu tidak terpenuhi 2100 kalori. Netizen ya, para netizen mungkin tempat bergaulnya itu anak-anak yang ngopi di kafe dan sebagainya. Saya sendiri mengalami ya, mitra-mitra BPS atau ketika kita di lapangan menemukan bahwa masih banyak rumah tangga di Indonesia itu yang makannya sehari itu tidak terpenuhi 3 kali, bahkan sekali aja mungkin ada yang nggak makan gitu, makannya 2 hari sekali dan sebagainya. Inilah target dari istilahnya pembangunan Indonesia, dimana kita pengen mementaskan dulu minimal 2100 kalori. Nanti kalau udah mendekati 0, nanti kita akan berubah kemungkinan ya untuk menghitung kemiskinan yang seperti Bank Dunia yang mungkin sekitar sekarang $6,75 gitu kan. Nah, itu mungkin level yang lebih tinggi lagi. Nah, kita sekarang di level yang standar yang kemiskinan yang paling kecil, yaitu 2100 kalori aja kita belum lulus, ngapain kita naik ke standar yang lebih tinggi gitu kan. Jadi mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar, menurut kalian apakah standar kemiskinan 2100 kalori itu perlu diteruskan atau enggak. Kalau menurut saya sih perlu ya, sampai dengan kemiskinan kita udah nggak ada gitu kan, habis itu baru kita ganti konsep yang baru. Itu aja, sampai jumpa di